Kabindah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai deklarasi kesepakatan kampanye damai yang dilakukan oleh 3 bakal calon presiden, yaitu Anies, Prabowo, dan Ganjar Pranowo. Ketiganya sudah mensepakati kampanye damai. Karena kalau kita lihat teman-teman, beberapa tahun kemarin kampanye itu diwarnai dengan aksi saling menyindir, saling menjatuhkan antara calon presiden. Nah, saya pikir ini adalah hal yang biasa karena dalam setiap kontestasi pasti terjadi saling menyindir, saling menjatuhkan. Dan semua tergantung dari para calon presiden. Bagaimana argumentasinya untuk menjawab dari lawan yang mencoba menjatuhkan seorang calon presiden. Seperti kemarin isu terkait HAM itu dimunculkan pada saat kampanye. Mungkin di kampanye 3 calon presiden ini juga akan muncul hal seperti itu. Nah, semua tergantung dari masing-masing calon presiden bagaimana menanggapinya. Karena pemilu calon presiden itu adalah memilih sosok tokoh yang mumpuni, yang membawa Indonesia menjadi lebih baik. Maka perlu diuji lewat kampanye, lewat pemilihan presiden. Siapa yang berkualitas, itulah nanti yang akan memimpin negeri ini karena dipilih oleh rakyat Indonesia. Jadi kalau putaran pertama ini lolos, maka akan masuk di putaran kedua. Kalau mungkin nanti ada calon presiden yang pada putaran pertama mampu melampaui 50% plus 1, dialah yang akan menjadi pemenang tanpa putaran kedua. Tetapi kalau tidak bisa, ya berarti harus putaran kedua dilanjutkan. Dugaan saya, Ganjar akan nomor 1 di putaran 1. Tapi presiden kita adalah runner up-nya. Kalau runner up-nya Prabowo lah presiden kita. Kalau runner up-nya Anies lah presiden kita. Nah teman-teman, terkait deklarasi damai, coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. 3 capres-cawapres resmi tanda tangani deklarasi pemilu damai 2024. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai tertib dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam rapat koordinasi nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Said Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin 27 November 2023. Pantauan di lokasi, Capres-Cawapres nomor urut pertama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terlebih dahulu menandatangani deklarasi diusul oleh Capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan terakhir Capres-Cawapres ketiga Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Adapun isi deklarasi tersebut yakni deklarasi kampanye damai dan taat hukum peserta pemilu 2024. Kami peserta pemilu 2024 mendeklarasikan diri berkomitmen untuk 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman serta
mewujudkan suasana aman tertib dan damai selama penyelenggaraan pemilu. 2. Melaksanakan kampanye pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu. 3. Tidak melakukan politisasi, sarang menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan perbuatan politik yang selama politik uang selama penyelenggaraan pemilu. 4. Tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam melaksanakan kampanye. Acara yang diselenggarakan Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan ini bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggaraan kampanye pemilu 2024 agar berjalan netral dan damai. Kegiatan ini memiliki tema Gakumdu mengawal pemilu 2024 yang demokratis dan bermartabat. Rakornas Sentra Gakumdu digelar dalam rangka persiapan pengawasan menjelang masa kampanye. Pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum KPU juga akan menggelar acara deklarasi kampanye pemilu 2024 damai. Acara digelar di halaman kantor KPU RI Jakarta Pusat pukul 14.00 WIB. KPU turut mengundang pemerintah, Polri, TNI dalam acara deklarasi tersebut. Masa kampanye pemilihan presiden 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Hal itu tertuang dalam keputusan KPU nomor 1621 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan oleh pihak Bawaslu agar kampanye ke depan ini kampanye yang teduh, kondusif, dan aman, lancar, terkendali, serta menghindari pelanggaran hukum. Saya pikir ini baik-baik saja teman yang dilakukan Bawaslu. Kemudian KPU juga akan menggelar deklarasi kampanye damai. Nah, ini juga menarik teman yang dilakukan oleh pihak KPU karena kampanye dimulai pada tanggal 28 November. Berarti besok teman, ini sudah dimulai kampanye sampai pada 10 Februari 2024. Memang teman, kampanye ini sebagai ajang sosialisasi capres-capres yang akan dipilih 2024. Jadi seorang calon presiden atau wakil presiden harus berani debat kandidat calon presiden di depan publik. Kalau diundang ormas teman untuk memaparkan terkait program ke depan, visi misinya apa, mestinya harus datang. Tapi ada teman, salah seorang calon wakil presiden diundang oleh ormas besar Indonesia, ini tidak datang. Ya, memang kedatangan seorang calon presiden atau wakil presiden harus siap dengan pertanyaan yang mungkin menyulitkan, mungkin berat, dan itu bisa menjatuhkan elektabilitas seorang calon presiden atau wakil presiden kalau tidak bisa menjawab. Tetapi kalau bisa menjawab dan lancar jawabannya, tentu akan menaikkan popularitas. Nah, ini memang resiko bagi seorang calon presiden atau wakil presiden yang tidak siap. Ini menjadi momok, menakutkan kalau diundang dalam acara debat kandidat atau diundang oleh ormas besar. Karena biasanya yang menanyakan itu adalah para pakar, para ahli, panelis yang sudah punya pengalaman, dan ini memang berisiko bagi seorang calon presiden atau wakil presiden jika tidak bisa menjawab. Nah, ini merupakan ujian tersendiri bagi seorang calon presiden. Apalagi nanti debat kandidat itu disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, seorang calon presiden atau wakil presiden harus siap dengan pertanyaan apapun terkait Indonesia ke depan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.